pemirsa, apa kabar? Semoga hari ini tetap sehat dan yang pasti semakin bugar. Nah pemirsa, tema yang hari ini akan kita bahas sangat menarik dan yang pasti sangat bermanfaat, yakni seputar kue atau jajanan-jajanan pasar yang pasti pemirsa sering nikmati sehari-hari ini sebagai cemilan. Tapi bagaimana sih berapa kalori dari satu kue yang biasanya kita suka cemilin? Nah pemirsa, yuk kita saksikan Hidup Sehat. Pemirsa, hari ini saya lagi jalan-jalan nih ke toko kue dan nampaknya ini ada banyak sekali jajanan pasar yang bisa kita santap. Dari mulai yang manis-manis nih, ada favorit saya, pai buah dan juga Swiss roll yang red velvet. Kalau pemirsa nih sukanya yang mana? Kalau saya suka yang manis-manis, tapi di sini juga ada yang asin-asin seperti goreng-gorengan nih di sebelah saya. Sebenarnya saya bingung, boleh nggak ya kalau saya makan-makan jajanan pasar ini untuk pengganti sarapan dan juga makanan berat? Nah hari ini saya mau diskusi dan ketemuan dengan dokter spesialis gizi klinik Dr. Jualita untuk nantinya akan membahas berapa sih sebenarnya kalori per kue atau jajanan pasar yang kita santap dan apakah boleh sebenarnya kita mengganti makanan berat kita dengan kue-kue jajanan pasar. Nah untuk itu kita sambil nunggu-nunggu dokternya nih. Halo dokter, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar nih dok? Kabar baik. Kabar baik. Gimana Nah, dia? aku lagi mau milih-milih dok jajanan pasar untuk disantap hari ini. Iya. Ini udah ada yang manis-manis, ada yang gorengan. Kalau dokter suka yang mana dok? Kalau aku sebenarnya sukanya yang asin. Oh yang asin justru ya, oh saya yang manis. Oh gitu. Oke. Ini kita pesen, berarti aku pesen yang manis, dokter yang asin Boleh, kali ya biar boleh. banyak ya. Mbak mau pesen ini boleh ya mbak ya? Kalau anak zaman sekarang tuh Apa red tuh? velvet dok. Favoritnya itu Iya ya? favoritnya red velvet. Oke. Boleh mbak satu red velvet. Ini apa brownies ya mbak ya? Itu brownies red velvet. Brownies red velvet. Ah, ini udah, nih berarti yang ini coklat. Iya. Boleh. Ini apa yang hijaunya apa mbak? Bolu gulung kelepon. Bolu gulung klepon. Kelinci sama unti kelapa. Oke boleh mbak satu. Oh. Sama bolu boleh nih mbak nih ungu ini. Sama ini deh mbak, nih apa mbak? Marmer cake. Oh ya boleh satu. Ini arem-arem isinya apa mbak? Daging nggak pedas. Boleh deh, aku mau satu itu. Tahu isi boleh deh satu. Yang belakang apa? Makaroni skutel. Makaroni. Berarti dia pakai daging gitu. Daging beef sama daging cincang. Boleh, itu satu. Nah dok ini kayaknya yang atas belum dipilih ya dok ya? Kue-kuenya nih, kue-kue jajanan tradisional. Ini apa mbak ini? Kelepon. Klepon. Boleh tuh. Boleh ya mbak, boleh satu klepon. Nah dok ini kita udah milih kue banyak. Apalagi? Untuk sarapan sebenarnya aman nggak sih dok? Kalau konsumsi jajanan pasar sebagai pengganti makanan berat pas sarapan. Pengganti makanan berat Iya. pas sarapan. Sebetulnya kalau sarapan itu kan makan sarapan, makan Iya. siang, makan malam. Iya. Sebenarnya kita mau tujukan kelengkapan nutrisi ya. Jadi kita pilih-pilih juga nih kalau mau makan jajan pasar kayak gini. Yang kira-kira masih ada proteinnya gitu ya. Kalau bisa sih yang ada seratnya juga. Jadi tidak semua isinya karbohidrat sama gula. Oke, kalau tadi tahu isi kan isinya tuh ada sayur-sayurannya juga dok. Tapi Nah. gimana tuh dok? Tergolongnya sehat apa Kan gimana kita dok? kan pengennya kan milih nih, Iya. milih dari semuanya ini. Nah berarti kalau kita mau pilih yang kira-kira masih ada nutrisinya, nggak cuman karbohidrat aja, berarti kita pilih yang kira-kira ada proteinnya kan. Oke. Tahu isi gimana? Ya boleh aja. Iya. Terus tadi saya ada pilih arem-arem isi daging. Aram-aram isi daging. Nah, Iya. kan ada proteinnya. Iya betul. Oke, berarti kita milihnya harus yang at least ada sayurannya, Setidaknya mungkin itu. proteinnya. Kalau untuk Oke. menggantikan makan pagi. Walaupun nggak ideal sih. Ideal ya, sekali-sekali ya dok ya. Iya. Nah, ini kita banyak banget dok, ternyata ada 10 jenis, kayaknya lebih nih ya dok ya. Lebih. Oke, kita langsung bedah aja ya dok nih kalori-kalori dan gizinya. Oke. Nah dokter ini kita udah ada kue-kue yang tadi kita pilih ya dok ya. Banyak sekali ternyata dari mulai yang asin-asin hingga yang manis-manis. Tapi aku penasaran dok sebenarnya. Ini masing-masing itu kalorinya berapa sih dok? Satu kue nih, misalnya red velvet nih dok yang ini. Berapa dok kalorinya kalau saya makan Satu kue? potong Betul, gitu ya, satu satu potong. kue.
Nah, rata-rata kira-kira satu potong itu mungkin sekitar 150 sampai 170 kalori. Sekecil ini dok? Sekecil itu, kenapa kalorinya jadi segitu? Karena kan dia pakai krim, ya kan? Kemudian dari kejunya juga, dan mayoritas isinya memang pasti ada tambahan gula, gitu. Jadi artinya boleh aja dimakan, tapi kita harus tahulah batasannya. Kalau misalnya tahu isi nih dok, kayak gede banget dari tadi di depan saya nih ya. Segede kepala tangan dok, berapa dok ini kalorinya? Nah, karena dia digoreng pakai tepung, jadi makanan itu kalau dia ditepungin terus digoreng, minyaknya akan semakin banyak yang dia terserap di situ. Jadi satu ukuran seperti ini mungkin bisa sekitar 200 sampai 220. 200 sampai 220 kalori, oke. Karena kan digoreng tuh, ya kan digoreng dengan minyak yang banyak sehingga akhirnya minyaknya itu terserap di dalam tepungnya sebagai pembalut tadi. Kalau air fryer, di air fryer berkurang nggak itu dok? Pasti berkurang. Kalau dimasak pakai air fryer berarti kita kurangin jumlah minyaknya, ya kan? Artinya gini, dalam satu potong ini berarti kan nggak ada minyak yang ditambahkan dari proses menggoreng kan? Berarti dia berkurang sekitar 50 sampai 70 kalori. Oh, banyak banget ya dok? Lumayan kan? Iya, lumayan banget. Oh gitu. Nah oke, kalau misalnya nih ada makaroni skutel dok nih, pakai keju, pakai apa lagi nih dok? Berapa nih dok kira-kira nih kalorinya? Susu. Pakai susu juga. Terus ada dagingnya tadi, ada daging giling sama smoked beef katanya. Sebetulnya pada dasarnya kalau dihitung-hitung hampir ya mungkin sekitar 170-an juga, mungkin bisa 200 walaupun memang sekecil itu. Tergantung campuran-campurannya itu yang ditambahkan kayak susunya berapa banyak, krimnya berapa banyak seperti itu. Hampir 200 lebih kalori ya dok. Berarti kalau kita makan 5 saja ini udah seperti kalori intake yang seharusnya kita konsumsi satu hari ya dok ya? Nggak sampai sehari sih, tapi misalnya gini, kan kebutuhan kalori seseorang kan beda-beda nih, tergantung umur, jenis kelamin, tinggi berat badan. Mungkin kalau misalkan tadi makan 5, berarti kan udah 1000 nih. Kalau laki-laki kebutuhannya mungkin bisa 2000 kalori satu harian penuh, berarti udah separohnya. Baru sarapan ya dok ya? Gitu. Kalau misalnya untuk makan siang boleh nggak sih dok? Kan biasanya kalau orang kerja nih di kantor, waktu makan siangnya sedikit, pengennya yang praktis dok. Boleh nggak sih sebenarnya dok? Sebaiknya enggak. Kalau makan siang sebaiknya enggak. Karena kan kita lihat sebenarnya yang namanya pedoman untuk bisa mendapatkan gizi yang seimbang, berarti dalam satu piring harus ada karbo, protein, ada sayur. Kalau kita lewatkan makan siang kita, konsumsinya jajanan, akhirnya nggak akan kesampaian dong makan sayurnya, nggak kesampaian dong makan protein dalam jumlah cukup. Sedangkan kalau itu terus terjadi ya berarti kita akan kekurangan nutrisi-nutrisi tersebut. Kalau untuk cemilan boleh. Cemilan boleh ya dok ya, meskipun kenyang nih dok, nih kayaknya bisa nih mengganti makan besar, tetap saja nutrisinya belum cukup ya dok ya. Kenyang belum tentu bisa memenuhi kebutuhan nutrisi. Kenyang belum tentu mencukupi kebutuhan nutrisi ternyata pemirsa. Enak ya? Velvetnya, aduh, tapi gara-gara tadi dokter ngomongin kalori, tadi saya ngitung 10, 20, jadi dihitung dong. Jadi nikmat nggak? Tetap nikmat Tetap ya? nikmat sih sebenarnya, enak banget. Tapi dok, kalau udah kalorinya tadi berapa ratus ya, saya boleh makannya berapa nih dok berarti untuk sehari nih? Nah, kan ngomonginnya buat snacking ya, buat cemilan. Cemilan. Kalau cemilan itu sebenarnya panduannya harusnya maksimal dalam satu kali makan 10% dari total kalori sehari. Jadi misalnya dia pengennya kan berat badan tetap segini dong. Jadi cuman boleh sehari ya 1. Oh gitu dong? Paling banyak 2. Sehari ya, bukan satu kali makan. Oh, berarti ini semua nih buat siapa nih dok? Kita udah Kenapa? beli banyak-banyak berarti cuma beli 1 Nanti nih. kita bagi-bagi aja ya? Bagi-bagi aja kali ya dok ya? Oh gitu, oke dok. Tapi dok, kan mungkin karena saya masih muda gitu dok. Gimana kalau misalnya orang-orang yang usia sudah lanjut, masih boleh nyemil nggak sih dok? Sebenarnya boleh aja justru pada orang tua, apalagi yang udah usia lanjut, kan kemampuan mereka untuk makan udah nggak bisa porsi besar. Boleh banget nyemil supaya kebutuhan nutrisinya tetap cukup. Tapi catatannya misalnya gini, orang tua yang dia punya diabetes dan diabetesnya gula darahnya belum terkontrol, ya berarti hindarin makanan yang mayoritas dari gula dan tepung. Berarti amannya nyemilnya apa dong dok? Amannya, sebenarnya ini masih aman. Ini kan arang-arang isi daging. Ingatlah bahwa kalau misalkan diabetes itu, kalau dia konsumsi karbohidrat bersama dengan protein, respons
gula dalam tubuhnya jadi lebih lebih bisa terkontrol dibanding dia hanya makan karbohidrat aja. Misalnya dia makan roti satu nggak ada isinya. Kan ada yang namanya indeks glikemik makanan tuh. Iya, iya. Jadi kalau dia makannya misalnya dibandingin dengan dia makan kue mangkok aja, nggak ada proteinnya. Kemungkinan besar kalau dia makan kue mangkok aja gula darah bisa naik. Tapi kalau ada proteinnya, peningkatan gula darahnya akan lebih bertahap. Harus seimbang berarti ya dok. Tapi kalau untuk orang usia sudah lanjut, ini juga 10% dari kalori intake atau seperti apa dok? Rata-rata seperti itu, tapi balik lagi, kalau usia lanjut, makannya udah tinggal bisa sedikit, sekali makan dia mungkin hanya bisa separuh dari porsi dia biasanya. Ya bisa jadi snackingnya lebih banyak daripada makanan utamanya dia gitu. Tapi kita pilih kan memang yang ada nutrisinya buat orang tua. Nah dok, kalau misalnya setelah makan malam nih dok, kan mungkin kalau budaya barat ada namanya dessert. Tapi kalau kita habis makan malam mau nyemil yang gini-gini lagi tuh masih boleh nggak sih dok? Baiknya enggak. Oh enggak? Kalau malam hari ya? Kalau malam hari, iya. Baiknya enggak, karena sebenarnya aktivitas kita kan juga udah banyak berkurang di malam hari. Kalau kita asup banyak kalori di malam, akan lebih mudah untuk ditimbun menjadi lemak. Karena nggak kepake lagi. Iya. Berarti kalau sarapan pagi-pagi masih boleh dok, karena masih beraktivitas nih. Tapi dipilih. Tapi dipilih. Berarti satu aja nih dok tadi ya. Berarti kalau untuk 10% kalori intake ya. Untuk snacking misalnya. Snacking, satu inilah red velvet atau apa, brownies. Oke kalau gitu dok. Terakhir nih, mau minta tipsnya dok untuk mungkin pemirsa di rumah yang suka nyemil dan bagaimana caranya bijak untuk memilih cemilan yang baik. Kalau memang kita pengen nyemil tapi kalorinya tetap terkontrol, komposisi nutrisinya lumayan baik gitu ya. Berarti setidaknya kita pilih cemilan yang memang masih ada kandungan proteinnya. Contoh, kalau di makanan ini berarti yang masih ada proteinnya ada aram-aram isi daging. Kemudian tahu isi, makaroni masih ada isi daging cincang, ya kan? Kemudian risoles dia masih ada isi tadi ragut ayam, gitu kan? Nah, khusus untuk yang manis-manis, memang biasanya kandungan proteinnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau kita pengen deh satu gitu, oke kita bisa pilih misalnya contoh, nah ini getuk, ya kan? Ada getuk, ada gatot, gitu kan? Nah dia masih mengandung serat setidaknya, dan isinya tidak terlalu mayoritas tepung dan juga gula. Gitu kan, beda dengan kalau kita makan misalnya ini lagi atau misalnya kita makan lopis, karena kan isinya berarti karbohidrat tambah gula. Tapi kalau untuk snacking boleh ambil satu macam aja. Oke dokter, terima kasih Sama-sama, untuk informasinya hari ini, sangat bermanfaat. Nanti saya akan mulai diet, tapi kayaknya besok aja dok mulainya ya. Udah terlanjur dibeli sepertinya. Udah terlanjur ya. Oke dokter, terima kasih ya sekali lagi, sangat bermanfaat. Ya pemirsa, itu tadi ada beberapa tips dari dokter Jualita cara untuk nyemil secara bijak.